Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahra ramadhan syahra siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala hadits bismillahirrahmanirrahim. Kam min sha'imin laisa lahul jaza illa al-ju' wal 'atash. Para hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini kita akan memasuki bulan Ramadan yang ke-8 dan masih dalam fase 10 hari pertama. Dan insya Allah seperti janji Allah bahwa Ramadan terdiri dari 3 fase. Fase yang 10 pertama adalah fase rahmah, dan 10 yang kedua adalah fase maghfirah, dan 10 yang terakhir adalah itqu minan nar. Mudah-mudahan pada hari ini senantiasa Allah memberikan kepada kita semua kesehatan dan utama rahmat pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi yang insya Allah hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti yang dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang 10 orang pertama yang masuk Islam di zaman Rasulullah. Dan pada waktu juga disampaikan bahwa Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang paling dekat, dan bahkan Rasul pernah menyampaikan, jikalau Ibnu Mas'ud masuk ke kamar maka akan saya izinkan. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ilallah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang Allah sukai pada diri manusia? Qala Rasul as-salatu ala waqtiha. Maka Rasul menjawab, yaitu yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Dan Ibnu Mas'ud berkata kemudian, qultu summa ayun. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kembali kepada Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasul, pekerjaan Allah, pekerjaan manusia yang sangat Allah cintai? Faqala Rasul birrul walidaini. Dan Rasul menjawab bahwa pekerjaan yang kedua yang sangat Allah cintai adalah berbakti pada kedua orang tua. Dan Ibnu Mas'ud kemudian bertanya yang terakhir kalinya, qultu summa ayun, ya Rasulullah, kira-kira apa lagi pekerjaan yang sangat Allah sukai dari seorang hambanya? Rasul menjawab, qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian kata Rasul adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat majelis Bapel Kesrakata Mestir, yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Dalam fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa sholat adalah pekerjaan yang pertama kali akan Allah hisab dari perbuatan hambanya. Seperti dalam fikih sunnah dikatakan awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat, yaitu pekerjaan yang akan dihisab pertama kali dari hambanya adalah pekerjaan sholat. Lantas kita sebagai orang yang berpuasa, baik laki-laki dan perempuan, bagaimana sholat kita pada tahun ini? Kalau saja dari mulai TK kita ada kurikulum
Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan bahkan sampai S3. Lantas pertanyaan dalam hadir kita, bagaimana sholat kita saat ini? Bagaimana sholat kita selama ini? Pernahkah kita mempunyai kurikulum untuk sholat kita, perbaikan sholat kita, bahkan meningkatkan kualitas sholat kita? Pertanyaannya ada pada diri kita masing-masing untuk dijawab. Dan secara bahasa sholat adalah doa, karena emang dalam perbuatan sholat sungguh banyak sekali ucapan-ucapan doa seperti Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warizukni wahdini wa'afini wa'afani. Ya Allah, ampunilah, sayangilah, dan lain sebagainya merupakan rangkaian sebuah doa dalam kegiatan sholat itu sendiri. Dan dalam prakteknya atau pengertian sholat menurut istilah adalah as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbirin wa muhtatamatun bitaslimin bisyara'itin mahsusatin. Bahwa dalam definisi sholat menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat-syarat khusus yang telah digariskan oleh fikih. Bapak Ibu rahimakumullah, syukur alhamdulillah Allah beri kita kesehatan baik jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa diberi kesempatan berpuasa pada tahun ini. Mudah-mudahan setelah Allah training kita di bulan puasa ini, kita menjadi orang-orang yang gemar sholat, orang-orang yang meningkatkan baik secara kualitas dan kuantitas sholat kita masing-masing. Bahkan harapannya adalah setelah sholat Ramadan, setelah selesai bulan suci Ramadan, kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa sholat tepat pada waktunya, seperti sabda Rasul pada Ibnu Mas'ud yang pertama, yaitu as-sholatu ala waqtiha. Dan kata Rasul menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud yang kedua adalah birrul walidaini, yaitu berbakti pada kedua orang tua. Sungguh kita semua yang hadir di sini maupun di dunia, lahirnya kita, eksistensi kita, adanya kita, wasilah kedua orang tua kita, yang tentunya dengan izin Allah kita dilahirkan dari orang tua kita. Dalam surat Al-Isra dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam dunia pesantren dikatakan, wa qadha, lan mangka Allah sampun perintahkan kepada hambanya Allah ta'budu illa iya, agar tidak menyembah selain kepadanya, dan wabil walidaini ihsana, dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna ahaduhuma, dan ketika kedua-duanya telah menyampai usia lanjut atau telah menyampai usia sepuh, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah sekali-kali berkata atau dalam Al-Isra dikatakan bahwa jangankan kita menyakiti atau menghardik kedua orang tua kita untuk berkata atau uffun. Al-Quran melarang menyampaikan kata-kata itu pada kedua orang tua kita. Terlepas sekarang kita menjadi apa, ada yang sudah menjadi insinyur, ada yang sudah menjadi dokter, ada yang sudah menjadi perawat, ada yang sudah menjadi akuntan, bahkan menjadi presiden dan lain sebagainya, adalah wasilah kedua orang tua kita. Lantas sebagai anaknya senantiasa diwajibkan kita untuk selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan telah selesai sholat fardu, nantiasa kita doakan dengan sama-sama
seperti doa yang lalu kita kumandangkan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Itu kalau kita berjamaah. Tapi kalau kita sendiri, maka kalimat doanya adalah diganti Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah pekerjaan yang Allah sukai dari hambanya, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata jihad adalah ubahan kata dalam kaidah nahwu sorof atau tasrif, berawal dari kata jahada yujahidu jihadan. Beberapa kamus bahasa Arab mengatakan jahada yujahidu adalah sungguh-sungguh, dan ada juga mengatakan jahada yujahidu mujahadah dalam berdoa. Bahkan ada juga mengartikan jahada yujahidu mujahadatan adalah berperang. Maka saya pribadi lebih cenderung mengambil makna yaitu berperang di jalan Allah. Para hadirin yang berbahagia, al-jihadu fi sabilillah, berjalan di jalan Allah tentulah bukan berarti kita harus membom, bukan berarti kita harus menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang tidak baik. Akan tetapi al-jihadu fi sabilillah adalah bagaimana sesungguhnya jihad dalam jiwa kita masing-masing, terutama jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dalam satu saat Rasulullah SAW setelah perang Uhud, beliau mengatakan di depan para sahabat setelah perang Uhud tersebut, Rasul mengatakan, ya ashabi roja'na minal harbil asgor, minal jihadil asgor. Terus begitu terkejutnya di tengah perang Uhud, sahabat banyak yang gugur. Akan tetapi Rasul mengatakan bahwa kita baru saja pulang dari jihad yang kecil. Lantas apakah jihad yang besar itu ya Rasul? Jihad yang besar adalah bagaimana memerangi hawa nafsu kita, yaitu melawan ego kita, melawan bagaimana kita mengendalikan kondisi kita pada saat kondisi kita tidak baik atau di posisi tidak enak. Jamaah rahimakumullah, sungguh ajaran Islam sangat mulia. Apabila kita bicara tentang jihad, banyak sekali caranya. Kalau kita sebagai anak, maka jihad kita adalah salah satunya berbakti kepada orang tua. Kalau kita posisinya sebagai orang tua, jihad kita adalah bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan kalau kita menjadi karyawan, bagaimana kita menjadi karyawan yang baik. Bahkan kalau kita jadi pimpinan, adalah bagaimana jihad kita menjadi pemimpin yang baik. Dalam sebuah kesempatan, Abu Yahya Uci Turdusi Cilongok Pasar Kemis Kabupaten Tangerang menyampaikan, sesungguhnya jihad melawan nafsu adalah sering-sering menengok ke dalam diri kita, berintrospeksi dengan cara mengatakan, ya awak, dalam bahasa Sunda beliau menyampaikan, hai awak, kamu nih geus lila, udah berapa tahun kamu hidup, apa yang udah kamu lakukan awak? Apakah kamu udah sholat benar awak? Apakah kamu sudah zakat benar awak? Dan Abu Yahya Uci tersebut menyampaikan, kamu hidup sekian puluh tahun awak, apa yang udah kamu sampaikan awak? Apa yang kamu lakukan awak? Kita ngobrol, kita berkontemplasi terhadap diri kita sendiri.
yang sesungguhnya buat Abu Ya'uci itu adalah sebaik-baiknya jihad dalam memerangi hawa nafsu dari kita sendiri. Demikian hadis yang disampaikan Ibnu Mas'ud, yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Ibnu Mas'ud, bahwa 3 pekerjaan yang Allah sangat sukai adalah yang pertama sholat tepat pada waktunya, yang kedua adalah birrul walidaini, berbakti pada kedua orang tua, dan yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan di puasa tahun ini kita bisa memperbaiki sholat kita, berbakti pada kedua orang tua kita, dan jihad melalui peran kita masing-masing. Karena mungkin hari ini kita masih ketemu dengan orang tersebut, mungkin kita masih bisa bercanda, bahkan hari ini kita bisa menyapa, tapi ajal siapa yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga harapannya mudah-mudahan pada Ramadan ini senantiasa Allah titipkan kepada kita sebuah buah keimanan yang hakiki, yang bersih, layaknya kita seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah lindungi kita dari semua penyakit, terutama penyakit COVID-19. Dan khusus terutama pada diri saya sendiri, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.